sekarang kita masuk ke mungkin permasalahan lain ya. Contoh perhitungan pupuk majemuk. Nah, dasar permasalahan seperti ini. Misalnya, untuk pemupukan suatu tanaman membutuhkan 100 kilo urea dan 100 kilo SP36 serta 50 kilo KCl. Tetapi di lapangan ternyata KCl-nya kosong, di toko-toko kosong. Yang ada adalah pupuk Ponska 15-15-15, di mana pupuk Ponska ini tidak hanya ada KCl, tidak hanya unsur K, tetapi ada juga unsur N dan unsur P-nya. Otomatis dari 100 kilo urea tadi, 100 kilo SP36 tadi, karena yang ada pupuk NPK Ponska, otomatis yang akan diberikan bukan 100 kilo lagi, bukan 100 kilo urea atau 100 kilo SP36, pasti akan berkurang. Karena apa? Kurangannya itu ada di pupuk majemuk ini. Nah, bagaimana perhitungannya? Kurangannya berapa? Berapa total majemuk yang ditambahkan ya? Jadi untuk memenuhi dosis ini 100 kilo urea, 100 kilo SP36, 50 kilo KCl, berapa yang akan ditambahkan? Nah, kemudian ureanya juga jadi berapa? Tentunya bukan 100 kilo lagi. SP36-nya juga berapa? Tentunya akan berkurang dari 100 kilo. Bagaimana cara perhitungannya? Ya, contohnya seperti ini. Yang pertama, kita harus mengetahui kandungan unsur dari masing-masing pupuk tunggalnya. Yang dibutuhkan tadi berapa? Contoh standar umum urea itu pasti 45% N, SP36 itu 36% P2O5, KCl itu 60% K2O ya. Ini standarnya. Kemudian kandungan unsur dalam dosis per hektarnya. Tadi dosis per hektar adalah 150 kilo urea. Nitrogennya berapa? Nah, tentunya nitrogennya kita harus cari dulu 67,5 kilo nitrogen. Kemudian dari 100 kilo SP36, P2O5 nya berapa? P2O5 nya adalah 36 kilo P2O5. Kemudian dari 50 kilo KCl, K2O nya berapa? K2O nya adalah 30 kilo K2O. Oke, dari sini sudah paham ya. Dari 105 ini yang 150 kilo, 100 kilo, 50 kilo adalah dosis standar ya. Tapi dari 150 kilo, 100 kilo, 50 kilo KCl ini berapa unsurnya? Nah, kita cari dulu. Oke. Kemudian di sini ada pupuk Ponska tadi, pupuk majemuk. Ya, pupuk Ponska ada 15, 15, 15 ya. Maksudnya 15N, 15P dan 15K. Nah, jadi pertanyaannya tadi untuk menggantikan unsur menggantikan pupuk KCl, kita menggunakan pupuk Ponska. Berapa pupuk NPK Ponskanya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan KCl tadi 50 kilo, gitu ya. Nah, sekarang kita cari berapa jumlah pupuk Ponska ya NPK majemuk tadi untuk memenuhi kebutuhan KCl. Kita tahu bahwa di sini dalam 50 kg KCl ternyata terdapat 30 kg K2O. Oleh sebab itu kita cari dalam 30 kg K2O itu pupuk Ponskanya berapa ya. Oke, kita cari dalam 30 kg K2O per 15% K2O dalam pupuk Ponska tadi dikali 100, jadinya yang dibutuhkan adalah 200 kg pupuk Ponska. Jadi agar memenuhi 30 kg K2O maka kita membutuhkan 200 kg pupuk Ponska. Nah, tapi dari sini dari 200 kg pupuk NPK Ponska tadi, karena tadi pupuk KCl 200 kilo, otomatis dari 200 kilo kira-kira berapa nitrogennya? Nitrogen dari 200 kilo pupuk Ponska tadi adalah
30 kilo nih nitrogen ya. 30 kilo nitrogen. Oke, 30 kilo nitrogen. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 67,5 kilo nih nitrogen. Jadi kurangannya adalah 67,5 kurang 30 tadi adalah 37,5 kg. Nah, 37,5 kg nitrogen ini kita harus konversikan ke urea. Jadi 37,5 per 67,5 ya dikali 150 kg. Jadi kebutuhan urea yang tadinya 100 kilo ternyata hanya 83,33 kilo. Kenapa? Karena sisanya sudah ada di pupuk Ponska gitu ya. Oke, sekarang tadi urea, sekarang berapa SP36 nya? Pupuk SP36 yang dibutuhkan jadinya sama. Dari 200 kilo pupuk Ponska tadi, berapa P2O5 nya? Kita cari, ternyata 200 kilo pupuk majemuk NPK, P2O5 nya adalah 30 kilo ya. 15 per 100 kali 200, 15% ya. 15% ini dari standar pupuk Ponska 15 per 100 per 200, jadi P2O5 nya ada 30. Nah, sedangkan dosis P nya itu adalah 36, kurangnya berapa? Kurangnya masih ada 36 kilo P2O5. Nah, kekurangan 6 kilo P2O5 kita harus konversikan berapa SP36 nya. Jadi SP36 yang diperlukan adalah 6 per 36, 6 kilo per 36% tadi kali 100, jadi kita hanya butuh 16,66 kg P2O 16,66 kg SP36 ya. Dari 100 kilo SP36 ternyata yang dibutuhkan hanya 16,66 kilo. Loh, kemana yang lain? Ya, karena yang lain karena sudah digantikan oleh unsur P2O5 dari pupuk Ponska tadi ya, gitu. Jadi kesimpulannya, urea yang dibutuhkan itu 83,33 kilo, SP36 hanya 16 kilo, dan Ponskanya membutuhkan 200 kilo. Jadi gitu ya, untuk menggantikan tadi urea 150 jadi 83, SP36 jadi 100 kilo jadi 16,66, KCL-nya 50, tapi digantikan jadi pupuk Ponska 200 kilo. Jadi kesimpulannya, urea SP36 dengan hitungannya jadi seperti ini kondisinya. Oke, kira nanti sambil memahami ya kebutuhan di misalnya dari hitung-hitungannya, kesimpulannya seperti ini. Oke, sekarang masuk ke penentuan jumlah pupuk dalam polybag. Nah, contohnya seperti ini. Misal bibit kopi di polybag dengan menggunakan 1 kg media tanah, dosis anjuran untuk bibit kopi adalah 200 kg urea per hektar. Tapi mungkin ini ya, secara umum dosis ini dosis aplikatif ya. Kalau misalnya untuk pembibitan saya rasa sudah ada takarannya, per tanaman berapa gram gitu ya. Tapi ini kita misalnya kita melihat kondisi di lapangan, ternyata anjurannya 200 kg urea per hektar. Nah, kita konversikan per pot-potnya jadi berapa gitu ya. Tapi kalau di lapangan permasalahan ini jarang. Karena apa? Karena untuk pemupukan biasanya sudah per tanaman. Tapi kita melihat perhitungannya seperti ini. Misalnya ada kasus seperti ini. Kita asumsi berat tanah kedalaman. Ya, kita asumsikan kedalaman tanah 20 cm ya, 0,2 meter. Dalam luas 2 hektar, ternyata beratnya adalah 2 juta kilogram. Nah, ini asumsinya, asumsi umum ya. Nah, kita akan mengkonversi per polybagnya itu jadi berapa nanti. Nah, dosis pupuk tanaman kopi di polybag adalah, kita melihat pupuk ureanya dulu ya. Urea tadi kan 200 kg per hektar. Per hektar ini diasumsikan keseluruhan itu ada 2 juta kilo per hektar. Nah, di sini karena kalau misalnya kita melihat 1 kilo media, berarti
1 kilo per 2 juta kilo kali 200 kilo urea ini ya. Jadi 0,0001 kilo, jadi 0,1 gram per tanaman. Oke, dari sini sudah memahami, tapi ini jarang ini hanya perhitungan saja. Kemudian ini ada permasalahan lagi, menghitung pupuk berdasarkan luas dan tanamannya. Contoh, jika diketahui luas lahannya akan dibudidayakan seluas 2000 meter persegi, luas ya 2000 meter persegi, dosis yang dapat dari rekomendasi pupuk dasar adalah 30 ton per hektar pupuk kandang dan 6000 tanaman populasinya. Berarti kebutuhan pupuk kandang pada luas 2000 meter persegi itu berapa? Ya 2000 per 10.000, ini 10.000 tahu kan ya, 10.000 itu 10.000 meter persegi, karena tadi acuannya adalah hektar, 1 hektar adalah 10.000 meter persegi, jadi 2000 meter persegi per 10.000 meter persegi kali 30.000 kilo ya, 30 ton sama dengan 30.000 kilogram. Jadi beratnya adalah 6.000 kg atau 6 ton. Jadi kalau 1 hektar lahan itu butuhnya 30 ton. Kalau hanya 2000 meter persegi, jadi butuhnya hanya 6 ton. Ini perhitungannya ya. Kemudian berapa gram atau berapa kilo per tanaman pupuk yang harus diberikan? Karena tadi 6 ton itu untuk 2000 meter persegi, tapi dalam 2000 meter persegi ada 6000 tanaman, jadi perhitungannya ya 30 ton per 6000 tadi, 30 ton per 6 ya, sama, atau 30.000 kg per 6000 kg sama dengan 5 kg per tanaman. Jadi ini perhitungan untuk pupuk kandang ya. Oke, sekarang permasalahan lagi terkait dengan polybag, karena kalau misalnya di pembibitan, dalam pembibitan biasanya menggunakan polybag ya untuk wadah medianya. Nah, biasanya kalau berat media dalam polybag itu berapa? Nah, kita melihat polybag ada banyak ukuran-ukuran ya, seperti contoh seperti ini adalah ukuran 30 kali 30. Kalau diukur itu, kalau belum diisi itu ukuran 30 itu lebarnya 15, tingginya 30 ya. Tetapi kalau sudah diisi tanah, sekarang masuk ke diameter, karena polybag itu nanti akan membentuk tabung ya, bentuk tabung. Diameternya jadi kurang lebih 18, tingginya jadi 25. Nah, kita melihat kondisi realnya adalah yang sudah diisi. Jadi untuk melihat volume media ini, kita harus mengetahui rumus volume tabung dulu. Pi R kuadrat kali T. Pi itu 3,14 ya, standar umum 3,14 atau 22/7 dikali 9 kuadrat. 9 itu dari mana? R, jari-jari. Jari-jari itu adalah 2 kalinya dari diameter. Jadi jari-jari itu adalah diameter bagi 2 ya. Jadi jari-jari itu adalah 18 bagi 2 adalah 9. Jadi 9 kuadrat dikali tinggi realnya 25. Jadi volumenya adalah 6358 cm kubik ya. Nah, ini volume kosongan. Tetapi di sini diisi tanah. Nah, di sini ternyata kalau misalnya kita melihat tanah dalam kondisi kering normal itu, karena kita melihat ukurannya 1 kilogram 1 gram tanah itu sebenarnya 1 cm kubik. Jadi kalau dikonversi dari 6358 cm kubik berapa gram, berapa kilo, tinggal dikalikan saja. Jadi isi dari media tanah kering normal ini adalah
6,6358 gram atau 6,358 kilo. Jadi kalau misalnya kalian mengisi polybag ukuran 30 kali 30 dengan tanah kering normal, bobotnya kurang lebih 6,35 kilo. Nah, tetapi biasanya ini kalau kondisi kering, tapi biasanya media itu sedikit lembab ya. Kalau kita melihat media itu sedikit lembab, diasumsikan ada tambahan 30% air yang mempengaruhi bobotnya. Jadi kalau misalnya kita pasir kering ya, kering benar-benar kering habis dijemur, ya pasti akan beda dengan pasir atau media yang sedikit basah. Pasti akan lebih berat. Asumsinya ada 30% tambahan dari bobot airnya. Jadi ada 30%-nya berarti di sini ditambah 30 ya, 100 per 30% per 100 dikali 6,358 kilo. Jadi totalnya itu ada 8,265 kilo asumsi untuk jika tanah itu sedikit lembab ya. Tapi kalau kondisi umum kering ya sekitar 6,358 kilo. Nah, selisihnya ada 2 kilo sendiri ya, air kondisi lembab atau kondisi kering. Nah, tapi kalau di lapangan biasanya ya kita melihat kondisi umum saja, tanah kering normal ya. Ini misalnya ada kondisi basah, jadi kalian harus tahu tanah kering dan tanah basah itu mempengaruhi bobotnya kalau kita mengukur bobot polybag. Tapi kalau misalnya di perhitungan-perhitungan umum ya kita melihat kondisi tanah kering, media kering secara normal, 1 gram tanah kering per cm kubik ya. Oke, misal segini sekarang kebutuhan media pembibitan dalam polybag. Nah, kita melihat di sini ada referensi beberapa ukuran polybag. Ketika dalam lipatan ukurannya lebar tingginya segini, ketika sudah duduk atau sudah diisi menjadi diameter, kemudian menjadi tingginya segini ya. Jadi ini beberapa ukuran polybag. Karena ukuran lipat dan ukuran diisi itu berbeda ya. Nah, selisihnya mungkin sekitar 2-5 cm lah selisihnya. Oke. Misalnya kalau ini sering digunakan, anjuran untuk pembibitan adalah pasir, tanah, pupuk kandang dengan perbandingan 1:2:1 ya. Jadi dalam satu polybag ini ada 1 pasir, 2 tanah, 1 pupuk kandang. Oke, sini paham ya. Polybag yang digunakan berukuran 15 x 20 cm. Nah, 15 x 20 cm ketika sudah diisi diameternya 10, tingginya jadi 15 cm ya. Jadi ini. Nah, ketika sudah berisi media polybag 15 x 20 itu diameternya jadi 10, tingginya jadi 15 cm ya. Nah, di sini kita harus mengukur volume polybagnya secara umum. Volumenya jadi 1177 cm kubik atau 1,17 kg kondisi kering ya, kondisi umum. Jadi dalam polybag 15 x 20 ini kalau misalnya kita timbang, kurang lebihnya ada 1,17 kg ya. Dalam kondisi kering catatan ya. Kalau kondisi basah beda lagi. Oke, perbandingan pasir, tanah dan pupuk kandang adalah 1:2:1. Jadi 1,17 kilo tadi kita asumsikan itu kondisinya berat jenisnya sama ya. Ini cara umum ya, karena kalau kita harus lebih detail berapa berat jenisnya itu mungkin lebih detail lagi kalau dilihat, tapi di lapangan kita melihat gambaran umumnya 1:2:1 ya. Ini adalah pasirnya 1 ya, 1/4 kali 1,17 kilo tadi, jadi 0,293 kilo. Kemudian pasir tanahnya 2/4 kali 1,17 kilo, jadi 0,585, dan pupuk kandangnya 1/4
per 1 kali 1,17 kilo, jadi 0,293 kg pupuk kandang ya. Jadi dalam satu polybag ada 0,293 pasir, ada 0,58 tanah, ada 0,293 pupuk kandang. Oke, dengan catatan ya, sekali lagi dengan catatan berat jenisnya sama, kondisi kelembapannya relatif kering semua sama. Kalau misalnya pupuk kandangnya pupuk kandang basah, tentunya hitungannya beda lagi, bukan 0,2 kilo pupuk. Nah, tapi ini kita melihat kondisinya sama semua ya. Kalau pupuk kandang basah tentunya tanah basah juga beda. Jadi itu catatan ya. Perhitungan ini bukan perhitungan mutlak, tapi perhitungan umum kondisional di lapangan dengan asumsi bahwa berat jenis kondisi keringnya sama. Kalau misalnya di lapangan tanahnya masih basah, pupuk kandangnya masih basah, otomatis perhitungan ini akan berbeda karena kita melihat berat jenis diasumsikan sama. Tapi ini jadi tambahan saja ya, agar kalian mengetahui kira-kira untuk perhitungan kebutuhan media nanti kira-kira berapa untuk pembibitan. Misalnya dalam pembibitan kita tidak hanya membutuhkan 1 tapi 1000. Kisaran umumnya itu yang dibutuhkan berapa. Tapi untuk lebih detailnya memang kita harus mengetahui di lapangan kondisi tanah, kondisi pupuk kandang, kondisi pasir dalam kondisi basah atau dalam kondisi kering. Kalau dalam kondisi basah kita bisa mencari referensi kira-kira berat jenis dari pasir basah, tanah basah, pupuk kandang basah berapa, kemudian dimasukkan dalam rumus sebelumnya tadi ya. Rumusnya seperti ini, dimasukkan dalam rumus yang ini beda. Kalau ini kering ya, kalau misalnya pasir basah itu mungkin bukan 1 gram per cm kubik, beda lagi. Jadi kalau misalnya kita melihat kondisi misalnya pupuk kandang basah ya, tinggal dicari misalnya 2,5 berapa per cm kubik ya, tinggal dicari. Ini hanya sebatas secara umumnya kondisi kering normal tanah ya, mungkin 1 gram per cm kubik ya. Kita asumsikan di sini hitungannya berat jenisnya sama. Di sini ada gambaran kira-kira nanti untuk kebutuhan 1000 polybag berapa pasir, berapa tanah, berapa pupuk kandang, bisa menjadi acuan awal lah katakanlah, sebelum nanti masuk ke kira-kira pasir basah, tanah basah atau pupuk kandang basah. Seperti itu. Nah, ini ada soal-soal bisa kalian kerjakan sebagai latihan juga ya. Oke, saya rasa cukup untuk materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.